Jumpa lagi di channel K3, Koki Keluarga Kita. Tempatnya berbagi resep standar, berbagi tips, dan berbagi keterampilan praktis. Sekarang memasak jadi lebih mudah karena sudah ada lebih dari 340 resep standar di channel ini. Mau bikin apa hari ini? Tinggal cari resepnya, lalu ikuti langkah-langkahnya. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat masakan sehari-hari, camilan, makanan tradisional, ataupun minuman yang segar. Untuk hasil terbaik, maka jangan lupa gunakan seperangkat alat ukur kita. Yang pertama, timbangan, yang kedua, gelas ukur, dan yang ketiga, sendok ukur. Kali ini, saya ingin membagikan resep standar cara membuat bolen pisang yang rasanya enak, manis, harum baunya, teksturnya empuk, dan bisa berlapis-lapis seperti ini. Bagaimana cara membuatnya? Simak tutorialnya. Bahannya 500 gram tepung terigu protein sedang. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 1 butir telur ayam ukuran sedang, kurang lebih beratnya 60 hingga 65 gram. 50 gram gula pasir, 2 sendok teh garam halus. Ini saya menggunakan garam halus biasa. Kalau misalkan kita menggunakan garam halus yang kering seperti merek Revina, maka kurangi ukurannya supaya nanti rasanya bisa pas. Jangan lupa gunakan sendok ukur kita, ukurannya peres. 75 gram margarin, 175 ml air es, maksudnya air dingin dari kulkas. Langkah pertama, campur tepung terigu, gula pasir, dan garamnya. Lalu ini kita aduk sampai tercampur rata. Kemudian, kocok telur sampai tercampur kuning dan putihnya. Lalu, ini kita masukkan ke dalam tepungnya. Aduk sampai tercampur rata. Kemudian masukkan air esnya, aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, lalu masukkan margarinnya. Kemudian ini kita aduk sampai nanti gulanya ini larut. Jadi ini kita aduk terus sambil kita tekan-tekan sampai nanti membentuk adonan yang halus. Gula pasirnya betul-betul sudah larut ke dalam adonannya. Jadi, kalau gula pasirnya sudah larut, maka di tangan ini akan terasa halus, tidak ada bagian yang bergerindil. Kalau misalkan adonan masih terlihat tepungnya berderai, kita bisa menambahkan 1 sendok makan air es. Jangan terlalu banyak menambahkan air esnya supaya nanti adonannya tidak terlalu lemas atau lembek. Kebetulan tepung terigu yang saya gunakan ini cukup hanya menggunakan 175 ml air es sudah bisa menghasilkan adonan yang halus. Tapi masing-masing tepung terigu itu beda-beda kelembapannya. Kadang memang kita perlu menambahkan sedikit air es lagi supaya bisa menghasilkan adonan yang halus. Ini sudah cukup, sudah tidak terasa ada bagian yang bergerindil di tangan saya. Jadi hasil akhirnya adonannya ini halus, tidak lengket di tangan kita ataupun di wadah. Kemudian ini kita istirahatkan kurang lebih selama 15 menit. Jangan lupa kita tutup dengan selembar plastik supaya nanti tidak kering. Jadi adonan tidak perlu kita uli sampai adonannya ini elastis ya. Cukup sampai adonannya ini halus. Tidak ada bagian yang bergerindil di tangan kita, tidak lengket di tangan ataupun di wadahnya. Bahan berikutnya, bahan untuk pelapisnya. 125 gram korslet.
pilih yang untuk flake pastry, jangan yang untuk Danish pastry. Karena ada dua jenis corslet yang beredar di pasaran. Yang satu untuk pastry, yang satu untuk Danish pastry. Gunakan yang untuk flake pastry. Kemudian 75 gram margarin. Kedua macam bahan ini, corslet dan margarinnya ini kita campur jadi satu, lalu kita aduk dengan menggunakan sendok atau solet sampai betul-betul tercampur rata. Jadi ini kita campur dengan cara menekan-nekannya seperti ini ya, dengan menggunakan punggung sendoknya. Ini kita aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, lalu kita bagi menjadi 6 bagian sama beratnya ya. Setelah adonan kita istirahatkan kurang lebih 15 menit, lalu kita bagi jadi 2 bagian ya. Kalau misalnya kita kuat, tidak perlu kita bagi jadi 2. Tapi ini saya bagi jadi 2 sama beratnya kurang lebih 420 gram. Lalu ambil satu bagian adonan, ini kita giling sampai selebar kertas fotokopi ya, seperti ini. Saya menggunakan gilingan plastik supaya tidak lengket, tapi kalau misalkan pakai gilingan kayu juga nggak masalah, supaya nggak lengket, permukaannya bisa kita tutupi dengan selembar plastik. Kemudian ambil satu bagian corslet, lalu kita oles permukaannya ini sampai rata. Jangan sampai kena pinggir-pinggirnya ya, kurang lebih 1 cm sekelilingnya ini. Tidak boleh kena korsletnya, supaya nanti saat kita giling tidak keluar korsletnya. Ini kita oles sampai rata. Setelah rata, lalu kita lipat. Bagian bawah ini kita lipat ke tengah seperti ini. Lalu bagian atas ini kita lipat ke tengah. Hasilnya seperti ini ya. Lakukan hal yang sama untuk satu bagian lainnya. Jadi ini kita giling selebar ukuran kertas fotokopi. Lalu setelah kita giling selebar ini ya, kita oles permukaannya dengan satu bagian korsletnya ini sampai rata. Persis seperti yang satu bagian tadi. Setelah kita oles permukaannya ini dengan korslet sampai rata, lalu sepertiga bagian ini kita lipat ke tengah, lalu bagian atas kita lipat ke bawah. Seperti ini. Lalu ini kita taburi permukaannya dengan sedikit tepung ya. Kemudian ini kita tutup dengan plastik, kita istirahatkan kurang lebih selama 15 menit. Setelah kita istirahatkan kurang lebih selama 15 menit, lalu lakukan langkah yang sama seperti tadi. Jadi ini satu bagian, kita giling lagi selebar ukuran kertas fotokopi atau kuarto. Kemudian nanti kita olesi dengan satu bagian korslet. Lalu kita lipat. Lalu kita istirahatkan lagi selama 15 menit. Ini proses pelapisan untuk kedua kalinya ya. Setelah kita beri lapisan korslet, lalu ini kita istirahatkan ya, 15 menit. Jangan lupa taburi dengan tepung terigu. Setelah kita istirahatkan untuk kedua kalinya, maka lakukan hal yang sama untuk terakhir kalinya. Ini proses pelapisan yang terakhir ya. Lalu kita istirahatkan kembali sebelum kita gunakan. Setelah kita istirahatkan untuk terakhir kalinya, maka siap untuk kita isi.
Bahan berikutnya 1 lirang pisang raja yang betul-betul sudah matang ya, atau yang sudah dalu. 1 lirang ini isinya 16. Kemudian pisang kita kupas lalu kita bagi jadi 2. Bagi adonan masing-masing jadi 2 ya. Jadi kita mendapatkan 4 bagian. Lalu masing-masing bagian ini kita giling. Kurang lebih lebarnya 15 cm, panjangnya 30 cm. Lalu ini kita bagi jadi 8 potong. Kurang lebihnya seperti ini. Cara mencetaknya, ambil 1 bagian yang sudah kita potong tadi, kita giling tipis ya. Kemudian letakkan 1 iris pisangnya. Kemudian ini kita gulung sampai ke ujung. Kemudian kedua ujungnya ini kita tekan-tekan supaya tertutup, lalu kita rapikan. Hasilnya seperti ini ya. Lalu kita letakkan di atas loyang yang sudah kita olesi dengan margarin sampai rata. Kita ulang, ambil 1 lembar adonan, lalu ini kita giling tipis. Memanjang. Letakkan 1 potong pisang, lalu ini kita gulung sampai ke ujung. Lalu kedua ujungnya ini kita pijit-pijit supaya tertutup. Lalu ini kita rapikan. Seperti ini ya. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Nah, ini hasilnya yang sudah saya cetak ya. Cara menyusunnya, ujung dengan ujung kita satukan seperti ini. 1 baris bisa berisi lebih dari 4 bolen, bergantung pada loyang yang kita gunakan. Kebetulan loyang yang saya pakai ini ukurannya 32 x 32 cm. Jadi 1 baris ini bisa saya isi dengan 5 bolen. Kemudian kita beri jarak antara baris yang satu dengan baris yang lainnya ya, kurang lebih 2 cm seperti ini. Bahan berikutnya, bahan untuk pengolesnya. 1 kuning telur, setengah sendok makan air, dan beberapa tetes pewarna kuning telur bila diperlukan. Semua bahan ini kita campur jadi satu. Kita aduk sampai tercampur rata. Lalu oleskan ke atas permukaan kuenya ini sampai rata. Setelah kita olesi permukaannya dengan kuning telur, lalu ini kita masukkan ke dalam oven. Masukkan ke dalam oven yang sudah kita panaskan sampai betul-betul panas. Ini saya hanya menggunakan oven tangkring ya. Saya gunakan api cenderung sedang. Kalau misalkan oven kita ini diperlengkapi dengan pengatur suhu atau termometer, maka gunakan suhu sekitar 180 derajat Celcius. Tapi punya saya ini sama sekali tidak ada pengatur suhunya. Jadi ini main perasaan ya. Karena saya hanya menggunakan oven tangkring, maka pertama-tama saya taruh di rak paling bawah dulu sampai nanti terlihat mengembang dan berwarna putih kecoklatan. Setelah itu baru nanti saya pindah ke rak atas untuk mendapatkan warna coklatnya. Ini kita panggang sampai matang. Nah, ini hasilnya bolen pisang yang sudah jadi. Ini rasanya enak, manis karena pisang yang kita gunakan betul-betul sudah matang dan harum baunya. Teksturnya juga empuk. Dan kalau kita potong nanti dalamnya seperti ini ya, bisa berlapis-lapis. Satu resep ini bisa jadi 32 buah. Untuk hasil terbaik, maka kuncinya yang pertama, gunakan pisang raja yang betul-betul sudah matang, yang kulitnya agak kehitam-hitaman, supaya nanti hasilnya bisa manis dan harum baunya.
Yang kedua, gunakan korslet yang bagus supaya nanti hasilnya tidak mengendal atau berlemak di lidah kita. Yang ketiga, pastikan adonannya jangan terlalu lemas atau lembek. Kalau misalnya adonannya ini terlihat tepungnya masih berderai, bisa kita tambahkan 1 sendok makan air es. Jangan terlalu banyak supaya nanti hasil adonannya tidak terlalu lembek atau lemes. Yang keempat, supaya saat digiling korsletnya ini tidak keluar, maka sisakan 1 cm dari tepinya ini tidak kita olesi dengan korslet. Proses giling lipat dan istirahat kita lakukan sebanyak 3 kali supaya nanti hasilnya bisa berlapis-lapis seperti ini. Ini adalah resep standar. Jadi kalau kita ingin membuat dalam jumlah banyak, maka tinggal kalikan bahan-bahan yang ada di resep ini. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat bolen pisang yang rasanya enak, manis, harum, dan teksturnya empuk, dan bisa berlapis-lapis seperti ini. Terima kasih telah menonton video ini.